Babad Giyanti karya Raden Ngabiyosodipuro 1. Episode ke-53. Pangeran Mangkunagara menimbang kemantapan hati tumenggung Jayawinata. Pangeran Mangkunagara sepulangnya dari Jakawal membawa perintah menyiapkan pasukan untuk menyerang Mataram. Jayawinata akan diminta kemantapan hatinya hendak ikut siapa. Karena sudah terdengar kabar bahwa Sultan Dandun sekarang berada di tanah Mataram. Sesampai di Kemantar, Pangeran Mangkunagara menyiapkan perabotan perang dan segera berangkat beserta pasukan. Dari timur 700 prajurit berkuda dan dari barat 700 juga. Pasukan darat tak terhitung jumlahnya. Pangeran Mangkudiningrat juga sudah diberitahu agar bergerak ke Mataram. Kalau mantap pengabdian Jayawinata, maka akan ditugaskan memimpin barisan pasukan Mataram. Lalu disuruh melawan Mayor Sakeber dengan merebut Kedu. Itulah pesan sang ayahanda Pangeran Adipati Sukowati. Pasukan Pangeran Mangkunagara telah sampai di desa Pamutian, lalu membuat markas. Pangeran Pramod sudah datang dan menghadap sang kakak di Pamutian, yang letaknya di sebelah barat daya desa Wedi. Dari Pamutian, Pangeran Mangkunagara mengirim utusan ke pasukan Mataram yang berbaris di Palanggeran. Mantri Jayokintoko yang berangkat. Singkat cerita, Jayokintoko sudah sampai di Mataram dan bertemu Jayawinata. Diberikan surat itu dan diterima serta dibaca oleh Jayawinata. Jayawinata tersenyum dan berkata, "Inilah Dik, Pangeran Mangkunagara menyampaikan perintah sang ayah Kanjeng Pangeran Adipati Sukowati. Beliau ingin memastikan, kalau sampai Jayawinata berbohong, memakai dua muka, mustahil menjadi manusia. Datangnya Sultan Dandun Martengsari di Mataram telah saya rekayasa agar terus ke Kulon Progo. Saya pun tak bermimpi mematuhi pangeran yang penakut dalam perang." Jayawinata lalu membuat balasan surat. Surat sudah jadi dan dibawa kembali oleh Ngabei Puspawijaya, Patih Mataram. Utusan berangkat bersama dengan utusan Pangeran Mangkunagara. Mantri Jayokintoko banyak membawa upeti dari Mataram. Sesampai di Pamutian, laju menghadap Pangeran Mangkunagara. Utusan mengaturkan surat jawaban beserta senjata 1 rakit, 1 ekor kuda, uang 200 rial, serta bahan pakaian berupa kain bludru ungu dan hijau. Surat dibuka. Pangeran sangat suka mendengar perkataan dalam surat Jayawinata. Nyata sungguh telah patuh si Jayawinata. Pangeran lalu menjamu Patih Mataram Ngabei Puspawijaya dengan pertunjukan tayub. Paginya Ngabei Puspawijaya disuruh kembali. Jayawinata disuruh menghadap sendiri di Pamutian dengan diberi tempo 5 hari. Pangeran juga berpesan agar sang uwak Pangeran Suryodikusumo dibawa serta kalau tumenggung Jayawinata menghadap. Pangeran Mangkunagara lalu memerintahkan kepada sang adik untuk menaklukkan desa di selatan Boyolali, yang mendapat perintah segera berangkat. Tidak lama berselang, Jayawinata sudah sampai di Pamutian. Pasukan yang mengiringinya sejumlah 600 prajurit berkuda dan 1.000 prajurit darat. Prajurit yang berjaga di Jogja sejumlah 2.300 prajurit berkuda. Adapun prajurit darat jumlahnya tak terhitung. Ketika bertemu Jayawinata dirangkul oleh pangeran. Keduanya teringat saat-saat bertempur bersama di Dresanan, ketika sama-sama menjadi panglima. Jayawinata berkata pelan, "Nak Pangeran, saya sudah lama mengirim utusan ke Sukowati memberi tanda setia kepada Ayah Paduka.
Sekarang saya serahkan kepada Paduka. Tak urung Paduka saya minta untuk datang ke Mataram. Pangeran Mangkunagara tertawa gembira. Baik Paman, jangan kendur semangatmu. Sekarang bagaimana kita pikirkan perkara putra Paduka si Pamot dan Uwak Suryodikusumo. Apakah bisa mereka kembali ke Kedu? Jayawinoto menjawab pelan. Tidak, saya kira sangat gawat Kedu sekarang. Kumpeni sudah banyak di sana. Pasukan bantuan datang dari negeri Surakarta, terdiri dari para bupati beserta pasukannya. Menurut pendapat saya, lebih baik kalau Paman Paduka Sultan Dandun sudah pergi dari Kulon Progo. Uwak Paduka Pangeran Suryodikusumo ditempatkan di sana. Adapun adik Paduka Pangeran Pamot terserah Paduka. Pangeran berkata pelan. Baik Paman, sebaiknya Dinda Pamot kembali ke Pajang lagi. Adapun Wak Suryodikusumo, kalau Paman Dandun Martengsari sudah pergi, saya serahi membawai Kulon Progo. Karena Paman Dandun takut perang, menaklukkan Kaduang saja tidak bisa. Ke Pagelen makin takut, pasti sebentar lagi dia akan lari. Sambil terus berbincang, mereka larut dalam pertunjukan tayub sampai malam. Pangeran Mangkunagara paginya memerintahkan kepada Bupati Pemuka supaya mengantarkan sang adik Pangeran Pamot menerima tanah Pajang. 4.000 luasnya, urut dari Melinjon, Pokak, Gading ke utara, dan ke timur batasnya sampai Ngupit, Jungkar, Trayem, Jerang-Jeruh, urutannya sampai batas seluas 4.000. Segera berangkat Pangeran Pamot diiringi para bupati. Pasukan Pangeran Pamot ditempatkan di Merbung dan sudah membuat markas. Pangeran Mangkunagara berangkat ke Mataram beserta pasukan. Pangeran Mangkubiningrat disuruh tetap berjaga di desa Pamutian. Pangeran Mangkunagara dan Jayawinoto sudah sampai di Jogja. Pangeran dipersilahkan bermarkas di dalam benteng beserta pasukannya. Sementara itu, anak Jayawinoto yang mengikuti Sultan Dandun sudah membelos beserta pasukannya. Tak ada yang ketinggalan. Sesampai di Jogja menghadap Pangeran Mangkunagara. Pangeran Mangkunagara bertanya kabar selama ikut Sultan Dandun. Raden Wiromanggala menjawab pelan. Kalau Sultan Dandun tak berani maju perang, lalu hanya melawan petinggi desa, apakah berdaya melawan para tumenggung? Dia hanya mementingkan kewibawaan di Kulon Progo dengan membuat tarian bedoyo dan mengundang biduan, serta membuat wayang orang. Wataknya bathuk klimis, setiap melihat wanita cantik langsung diminta. Pangeran Mangkunagara tertegun sambil menepuk dada karena merasa prihatin mendengar kelakuan sang paman. Raden Ngabei Wiromanggala disuruh beristirahat ke rumahnya. Pangeran Mangkunagara baru 2 malam di Jogja. Mantri garis depan datang untuk melapor bahwa Mayor Sakeber akan menyerang Jogja. Kira-kira 3 hari lagi berangkat dari desa Trayem. Pangeran Mangkunagara dan Jayawinoto mengundang pasukan untuk bersiap perang. Sesudah bersiap, segera berangkat menghadapi musuh dengan pasukan berjumlah 4.000 prajurit berkuda. Sepakat gelar pasukan dibagi 4 atau 6, yang diterjang agar menghindar, dan yang lain mengambil kesempatan dengan memukul dari belakang. Ini disebut gelar perang Mantalit, agar yang melihat tak mampu menyebut yang menang yang mana, supaya bingung para Belanda. Perjalanan pasukan berhenti di Kabanaran. Pasukan ditata dan direncanakan gelarnya di lapangan yang luas, yang rata dan bersih. Dibagi 6 pasukannya, yang 4 bagian masing-masing 500 prajurit, dipimpin Raden Surojenggolo, Puspowijoyo, Rogoyudo, dan Sosro Rudito. 4 bagian tadi yang melalui jalan.
Tumenggung Jayawinata membawa 1000 prajurit bersembunyi di tengah hutan serta desa-desa. Adapun Ngabei Secowijaya dan Ngabei Sasrawijaya bergabung dengan Tumenggung Kudonowarsa juga bersembunyi di desa. Pangeran Mangkunagara menjauh agak ke kiri, barisan terayam yang akan diburu. Tumenggung Surodikta dan Tumenggung Suromangunjaya yang akan menyertai sang pangeran. Hari sudah menjelang malam. Pasukan berhenti di desa Kalajuran. Paginya segera berangkat. Sepanjang jalan sambil latihan perang. Para panekar dilatih sepanjang jalan sambil menunggu prajurit sandi yang belum datang mengirim laporan. Menjelang malam prajurit sandi datang, segera melapor kepada pangeran. Sungguh bahwa pasukan Kumbeni pagi besok akan menyerang. Yang berada di depan 5 Tumenggung, Wirodikta, Rajaniti, Kartodipa, Natayuda, dan Wiraguna. Di belakangnya Mayor Pur, komandan Usar dengan 100 serdadu. Lalu prajurit darat dari Makassar, Sumbawa, Bugis, dan Bali berjumlah 150. Di belakangnya menyambung Mayor Sakeber dengan 100 dragonder. Hanya itulah pasukannya. Pasukan Kumbeni dan Bupati lain masih ditinggal di belakang. Pagi hari pukul 6 pasukan Kumbeni berangkat. Dalam satu perjalanan mereka sudah sampai di desa Babatan. Di Babatan bertemu dengan pasukan Mataram. Kaget pasukan Kumbeni, lalu berhenti menata barisan. Pasukan Jawa segera memukul tanda perang. Gong beri bergemuruh bersahutan. Bende dipukul berkumandang. Pasukan Mataram telah bersiap. Ngabei Surojenggolo menerjang, lalu pecah pertempuran. Ditembaki pasukan Surojenggolo lari menjauh. Lalu datang Ragayuda sambil menembak. Musuh gantian lari. Segera maju Ngabei Pusparudita. Bertempur 1 kali tembakan, lalu lari. Tetapi tidak mundur, hanya memutar ke kiri kanan. Segera maju Tumenggung Jayawinata dengan menembak bertubi-tubi. Ambyar seperti debu pasukan para bupati Surakarta. Para bupati yang terpisah dari pasukan Kumbeni dikeroyok. Kedua pasukan sudah bercampur saling desak. Menjadi bingung Kumbeninya, hanya menoleh-noleh. Kesulitan membedakan kawan dan musuh karena wajah dan pakaiannya hampir mirip. Sementara itu Pangeran Mangkunagara sudah masuk ke gelanggang bersama Surodikdaya. Para prajurit mengamuk tak peduli mati. Bingung bersebaran serdadu Kumbeni dalam berperang. Musuh ada di pinggir pagar desa. Meriam ditata. Karena tergesa-gesa tidak bisa digunakan. Segera bergerak Kumbeni darat bersama-sama menerjang dari tenggara. Bertempurnya Kumbeni tangguh dengan berontongan senapan. Semua prajurit Jawa menghindar. Mayor Sakeber mendengar suara senjata di belakang. Menyeruak Mayor Pur memberitahu agar peleton mundur. Sesudah agak jauh musuh terlihat sangat banyak. Bergerombol seperti mendung. Terlihat prajurit berkuda 4.000. Rapat seperti pagar barisan. Orang Kumbeni masuk ke markas lalu membunyikan meriam. Pasukan berkuda musuh menyebar untuk menghindari tembakan. Tapi kemudian berkumpul lagi dan bergerak ke tenggara. Berkata pelan Mayor Pur, yang berpayung kuning apakah itu Mangkubumi? Kapan datang ke Mataram? Kipatih Sindurjo menyaut, Tuan jangan khawatir, itu bukan Mangkubumi, karena gelar perangnya seperti itu. Belum pasti, tapi saya kira itu Pangeran Mangkunagara. Terdiam kedua mayor. Waktu itu sudah jam 11:30. Datangnya tadi menjelang pukul 10. Namun pasukan Mataram mundur dan kembali ke Jogja. Kepulangan pasukan Mataram ditambah pasukan dari Lengkong di bawah pimpinan Ngabei Surojenggolo dengan dibantu Puspawijaya dan Secowijaya. Sampai di Jogja sudah waktu malam. Karena perang hanya sebentar dan kemudian kembali, tak ada yang luka dan mati.
Paginya mereka bersuka-suka dengan sabung ayam. Semakin bertambah ramai keadaan negeri Mataram setelah kedatangan Pangeran Mangkunagara. Semakin banyak orang datang ke Pajang dan Mataram.